Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1081. Hendaknya pergi dan menyeberangi jalan buruk yang berbahaya dan sulit. Ibarat para praktisi dua kendaraan, ketika pertama kali mendengarkan Dharma Agung, mereka segera lupa sama sekali. Bertumimba lahir dalam samsara, Bhagawan memberikan ajaran sementara dan menetapkan pengajaran dari metode terampil, memungkinkan mereka untuk menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, serta rintangan dari kerisauan. Pencapaian sementara yang cenderung pada kekosongan dianggap sebagai pemberhentian dan peristirahatan. Setelah itu, hendaknya berangkat untuk mencapai tempat mustika yang paling akhir. Artinya adalah ingin mengatakan pelatihan diri yang kita jalani adalah seperti ini, di kehidupan lampau, di kehidupan sekarang, di kehidupan mendatang. Kehidupan lampau adalah kalpa tak terhingga di masa lalu. Kita juga pernah mendengar tentang ajaran kendaraan besar dan juga telah membangkitkan tekad luhur, namun kita mudah melupakannya. Di kehidupan sekarang, kita kembali ke dunia, namun kita telah lupa Dharma Agung yang pernah kita dengar di masa lalu. Jadi sekarang di kehidupan ini kita mendengarkan ajaran agung kembali, namun juga cepat melupakannya. Karena inilah kehidupan demi kehidupan, meskipun di masa lalu kita telah mendengarkan Dharma dan membagikan tekad, namun masih belum menyelesaikannya. Kemudian datang lagi ke kehidupan berikutnya. Di era yang kacau, kita mudah tergoda dan lupa tentang Dharma. Ketika kita mendengarkannya kembali di kehidupan sekarang, tetap juga sama. Dharma terlihat asing bagi kita. Tampaknya sangat asing. Di kehidupan lalu kita terus mendengarkan ajaran kendaraan kecil dan tahu tentang penderitaan dunia. Kita dapat memahaminya seketika kita tahu bahwa dunia penuh dengan penderitaan. Dan bahkan kita sendiri pun merasakannya. Dunia benar-benar penuh penderitaan. Jadi dari prinsip kebenaran tentang penderitaan yang diajarkan Sang Buddha, kita dapat memahami setelah mendengarnya. Sang Buddha menganalisa lagi bagaimana kita mengumpulkan berbagai macam kerisauan dan memperbanyak kegelapan batin, jadi kita tidak berhenti bertumimba lahir. Karena itu, setiap orang menjadi takut, benar-benar menderita. Prinsip dari penderitaan berasal dari sebab. Jadi sumber dari sebab adalah kegelapan batin. Kegelapan batin muncul dari niat pikiran, kita mengetahuinya. Sekarang kita harus bisa menghapuskan kegelapan batin. Kita harus segera menjalani pelatihan diri. Ketika kita melatih diri sendiri, kita tidak mau memaksakan jodoh dengan orang lain. Saya ingin memutuskan jodoh duniawi dan tidak lagi memaksakan jodoh dengan orang lain. Dengan begini saya tidak akan terlahir kembali. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Sang Buddha selalu membiarkan mereka terlebih dahulu memahami siklus kelahiran dan kematian. Prinsip kebenaran tentang penderitaan terlebih dahulu membiarkan mereka pahami dulu. Pelan-pelan menuntun mereka, memimpin mereka. Maka Bhagawan memberikan ajaran sementara dan menetapkan pengajaran dari metode terampil. Sementara membiarkan mereka memahami dulu. Seandainya bisa mengetahui penderitaan, memahami harus melepaskan dari penderitaan. Dengan sendirinya tidak kembali menciptakan karma buruk lagi. Maka Sang Buddha dengan demikian menggunakan ajaran sementara mengajari, berharap mereka bisa memungkinkan mereka untuk menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, serta rintangan dan kerisauan. Delusi dari pandangan dan pemikiran keliru ini, kegelapan batin dan rintangan kerisauan batin. Proses pelatihan diri adalah perlu baik melatih batin. Jika batin tidak dilatih dengan baik, sedikit saja penyimpangan, menyimpang sedikit, tersesat ribuan mil. Sang Buddha berharap setiap orang baik-baik segera memutuskan kegelapan batin. Maka setahap demi setahap agar semua orang bisa menggenggam teguh hati dan pikiran sendiri. Jangan lagi pergi menciptakan karma buruk. Ini adalah kapasitas awal Sravaka dan Pratekya Buddha melalui suara Sang Buddha masuk ke akar pendengaran, memahami dalam hati adalah demikian tahapnya. Mengetahui penderitaan, tidak berani melakukan kejahatan. Ini adalah proses pelatihan diri secara bertahap.
pencapaian sementara yang cenderung pada kekosongan dan dianggapnya sebagai tempat pemberhentian dan peristirahatan. Ini seperti Pratyekya Buddha. Mencapai di tingkat Pratyekya Buddha, mereka dapat bersentuhan dengan kondisi luar, mengikuti ajaran dari Buddha tentang ketidakkekalan, menganalisa segala sesuatu di dunia. Segala sesuatu adalah kosong dan ilusi. Dalam Sutra Prajnaparamita bisa menghayati bahwa segala sesuatu adalah kosong, sehingga mereka sampai pada segala sesuatu adalah kosong. Segala bentuk dan wujud adalah tidak kekal dan sementara, juga ilusi. Sehingga mereka tahu tentang prinsip kebenaran dari kekosongan. Demikian dianggapnya sebagai pemberhentian dan peristirahatan. Menganggap bahwa demikian saya telah memahami dengan jelas dari keberadaan melihat hingga menjadi kekosongan. Barang-barang yang memiliki keberadaan ini dianalisa hingga tidak ada apa-apa. Saya telah memahami dengan jelas. Saya telah memahaminya. Saya telah mencapai nirwana. Karena demikian, menganggapnya sebagai tempat berhenti dan beristirahat. Saya adalah demikian. Namun, Buddha tahu bahwa akar kapasitas semua orang sudah beristirahat, sudah berhenti di kondisi ini, sehingga Buddha mendorong kita kembali. Jika semua orang berhenti dan beristirahat setelah beristirahat, semua orang harus maju menuju ke depan lagi, karena tempat mustika sudah dekat. Jika kalian benar-benar bisa melatih diri hingga memahami prinsip kebenaran Buddha dengan jelas, maka harus sampai mencapai tempat mustika yang terakhir. Lahan mustika yang terakhir itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Meskipun proses kita ini melewati jalan bahaya, sebenarnya kita ingin mencapai tempat yang selamanya aman dan nyaman. Jika kita bisa mencapai tempat yang nyaman, tidak peduli kita datang atau pergi, semuanya bisa sangat leluasa. Inilah Buddha ibarat seorang guru pembimbing, demikian menyelamatkan dan membimbing kita, demikian menuntun kita menghabiskan waktu yang sangat panjang. Bab perumpamaan kota gaib sangat panjang, mulai dari kalpa sebanyak butiran debu yang tak terhingga. Zaman Buddha Mahavishna Junana Bibu, Buddha telah membabarkan dari awal setiap butiran partikel debu diibaratkan satu kalpa. Coba pikirkan perumpamaan waktu seperti ini. Juga telah dijelaskan pada awal bab perumpamaan kota gaib. Bahkan seorang ahli matematika dan murid-muridnya juga tidak dapat menghitungnya. Ini adalah perumpamaan. Berapa lama kita telah datang dan pergi di dunia ini? Pada saat itu, pangeran di masa Buddha Mahavishna Junana Bibu membina diri hingga mencapai pencerahan, kemudian membimbing para makhluk. Raja pemutar roda Dharma juga datang membantu. Di lahan pelatihan Buddha Mahavishna Junana Bibu memotivasi setiap orang di negaranya agar memiliki keyakinan pada Buddha, harus mendengar ajaran Buddha, harus mempelajari prinsip ajaran Buddha dan mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Di antara waktu ini, semua orang mendengarkan Buddha Dharma. 16 pangeran berikrar memasuki kehidupan monastik. Sehingga Raja Pemutar Roda Dharma dan para menteri dengan rombongan yang panjang mengantar pangeran sampai di tempat pelatihan di bawah singgasana Buddha Mahavishna Junana Bibu, memohon untuk memasuki kehidupan monastik. Pada saat ini, 16 pangeran memohon kepada Buddha memutar roda Dharma. Raja Brahma bergegas kumpul dari 10 penjuru 8 arah. Semua raja atas dan bawah disebut 10 penjuru. Semua raja Dewa Brahma datang bersama dengan pengikutnya. Dengan anggota keluarganya, satu persatu penjuru berdatangan. Mereka masing-masing memiliki niat untuk memohon Dharma. Raja Dewa Brahma juga merupakan penguasa dari 3 kelompok alam. Raja Dewa Brahma, mereka telah lama melatih diri di dunia. Yang dilatih adalah praktik teragung dan menjalankan sirat teragung, benar-benar murni. Perbuatan berpahala, punya karma juga sudah dipenuhi, sehingga mereka bisa terlahir di alam Brahma. Ini dalam waktu yang sangat panjang terus dijelaskan bahwa Dewa Brahma datang dari 10 penjuru. Setiap penjuru datang dengan begitu tulus. Semua Raja Dewa Brahma telah datang berkumpul. Para raja di dunia dan para menteri juga hadir di sana.
Semua orang mendengarkan Dharma. Setelah mendengarkan dalam jangka waktu yang panjang, mereka berlatih dari kendaraan kecil ke menengah sampai akar kapasitas mereka matang. 16 Ramanera mengungkapkan isi hati mereka. Buddha Dharma yang kita semua ingin kejar adalah pengetahuan dan pandangan setara Buddha. Pengetahuan dan pandangan Buddha sampai pada tahap apa? Kita berharap kita semua bisa mencapai pengetahuan dan pandangan seperti Buddha. Kondisi mencapai pencerahan, inilah yang kita ingin kejar. Mahabhisna Janana Bibu. Buddha Sakyamuni adalah 16 Samanera yang terakhir, merupakan Samanera ke-16, juga sudah mencapai kebuddhaan. Dunia tempat beliau mencapai kebuddhaan adalah dunia saha, ini adalah ikrarnya. Tempat berdiam bagi para makhluk dari 5 alam kelahiran. Dunia yang perlu menahankan penderitaan, dia membangkitkan tekad dan membangun ikrar, hendak membimbing dan menyadarkan para makhluk di dunia saha. Dimulai dari saat itu, dari kehidupan ke kehidupan para makhluk ini. Mendengarkan Buddha Dharma, Buddha Parinirwana, lalu kembali datang ke dunia, mencapai kebuddhaan di dunia, membabarkan Dharma Parinirwana. Buddha Dharma tinggal di dunia, lalu terus-menerus diwariskan tiada henti. Mewariskan Dharma yang mendengarkan juga kembali datang ke dunia, mengembangkan Buddha Dharma lagi. Buddha Dharma di setiap periode ada periode Dharma sejati, Dharma mirip, dan kemunduran Dharma. Dharma mirip sangat mirip seperti Buddha ada di dunia. Praktisi spiritual yang membabarkan Dharma masih terlihat, tetapi perlahan-lahan secara menghilang. Praktisi spiritual berikutnya pun sudah jauh dari Dharma sejati. Waktu yang sangat panjang juga sudah jauh dari Dharma mirip. Dengan waktu yang tidak pendek, sekarang di periode kemunduran Dharma ini, semua yang diwariskan adalah penjelasan kitab suci yang diturunkan terus-menerus. Inilah yang masih tertinggal. Sekarang harus mengandalkan diri sendiri, membuat Buddha Dharma yang diwariskan harus dapat digunakan di dunia. Buddha Dharma tidak meninggalkan hukum dunia, harus menyucikan hati manusia, harus membimbing dan menyadarkan para makhluk, dan disesuaikan dengan zaman sekarang. Zaman sekarang di ruang yang besar ini, di alam semesta, bumi ini, dalam kehidupan manusia, hubungan antar sesama harus bagaimana membimbing dan menyadarkan. Menggunakan Buddha Dharma untuk membimbing dan menyadarkan, ini adalah prinsipnya. Oleh karena itu, jalinan jodoh kita harus mendengarkannya sendiri. Mendengarkan Dharma harus terserap ke dalam batin. Sudah tahu, kita tahu akan prinsip kebenaran ini, jalan buruk yang berbahaya, jalan kehidupan manusia yang sangat berbahaya. Dunia saha, tempat berdiam dari 5 alam kelahiran kembali. Begitu niat pikiran bergerak, muncul niat pikiran baik, dapat menciptakan berkah dalam kehidupan manusia. Mewariskan Buddha Dharma, begitu muncul niat pikiran jahat, mengerikan, menyebabkan banyak kejahatan, menyebabkan kekacauan dalam etika keluarga, menyebabkan kekacauan dalam masyarakat dan negara, petaka akibat ulah manusia, bencana alam, dan lain-lain. Menghancurkan gunung, sungai, dan bumi, itu sudah menjadi petaka akibat ulah manusia. Telah mengakibatkan kekeruhan pada langit dan alam Dharma. Sebenarnya, Buddha Dharma sekarang berada di alam manusia, juga telah terganggu oleh alam manusia. Oleh karena itu, agar Buddha Dharma bisa benar-benar selamat, menembusi dan mencapai ke dalam batin orang-orang, sungguh tidaklah mudah. Maka harus tergantung kita yang punya niat. Begitu sebersit niat tergerakkan, niat pikiran baik harus bagaimana agar Buddha Dharma berada di dunia ini, Dharma benar, arah yang benar. Dengan demikian dapat menyemangati semua orang untuk mempraktekannya dalam tindakan nyata. Ini baru mendapatkan cara untuk dapat benar-benar tenang dan damai, mencapai tempat penyimpanan barang yang berharga, Ratna Dwipa. Buddha Dharma yang benar dan tepat. Dengan demikian, kita baru dapat benar-benar menyerap ke dalam batin dan leluasa. Hati Buddha adalah hati kita semua. Setiap orang memiliki hati Buddha, niat pikiran baik yang sangat bersih dan murni. Hanya dengan sebersih niat pikiran bergerak secara keliru, kita ingin melatih diri. Jika kita tidak melatih diri sampai akhir, jika kita tidak melatih diri dengan sungguh-sungguh, mudah lupa. Karena sejak ribuan kalpa, puluh ribuan kalpa, kalpa yang tak terhitung lamanya, asangkaya kalpa,
Kalpa sebanyak butiran debu, kalpa tanpa masa awal, sudah seperti ini jika kita memiliki sedikit karma buruk yang menarik kita pergi. Maka dengan demikian kita akan melupakan apa yang telah kita dengar di masa lalu. Berputar lagi seperti ini, karena kita melatih diri di kendaraan kecil memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Sebenarnya, belum ada tempat pasti, hanya mengatakan tentang melenyapkan kerisauan. Tempat berlindung di masa akan datang, tempat kehidupan yang benar-benar tenang dan bahagia itu ada di mana? Adalah harus terus melangkah ke depan, harus sampai mencapai tingkatan Buddha. Anda baru benar-benar mencapai tempat yang tenang dan bahagia. Oleh karena itu, harus melatih sampai setara dengan Buddha. Pengetahuan dan pandangan Buddha. Dalam kondisi setara dengan Buddha, kita baru dapat tetap tidak tergoyahkan, tidak tercemar oleh kejahatan. Ini harus dengan menggunakan waktu yang panjang. Dalam sutra demikian mengatakan, kita begitu gampang mengulangi kembali. Mari kita lihat naskah sutra sebelumnya. Pada ketika itu, guru pembimbing tahu kalau orang-orang ini telah berhenti dan beristirahat, tidak merasa lelah lagi. Seketika menghilangkan kota gaib dan berkata pada mereka, engkau sekalian datang dan pergi, tempat mustika telah dekat. Kota besar sebelumnya adalah sesuatu yang kujelmakan, agar dapat berhenti dan beristirahat di sana. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Ini sudah jelas menyampaikan dulunya, perlahan membimbing kalian. Semua orang sudah paham 5 alam kelahiran dan 3 kelompok alam. Kita sudah menjalani kehidupan di 5 alam kelahiran, juga sudah memahami 3 kelompok alam. Aspek fisiologi dan psikologi kita, 5 alam kelahiran adalah penderitaan sesungguhnya di kehidupan manusia. Penderitaan karena materi, penderitaan karena orang dan masalah. Berbagai hal di dunia adalah tubuh kita. Perasaan kita mengalami begitu banyak penderitaan di dunia. Selain penderitaan di dunia, segala perbuatan yang diciptakan masih ada lagi penderitaan di alam neraka. Penderitaan di alam neraka jauh lebih berat dibandingkan penderitaan di dunia. Sehingga ini adalah alam neraka. Selain dari neraka, yang lebih ringan dari neraka adalah alam binatang. Alam binatang menderita apa tidak? Terlihat seekor kucing bisa memiliki sebuah rumah $10.000 Amerika. Membeli sebuah rumah, lalu di dalamnya dipasang pendingin udara. Di dalamnya dipasang lampu listrik untuk ditempati oleh si kucing. Coba pikirkan, seekor kucing bisa sebegitu menikmati hidup, mendapat kenikmatan sedemikian. Apakah dia tahu? Kita juga tidak tahu. Kita juga tidak tahu kucing tinggal di tempat demikian. Sebenarnya, apakah dia tahu? Ini adalah binatang. Juga ada binatang yang mempunyai berkah demikian. Pada kehidupan yang lampau hanya memupuk berkah. Ada menjalin jodoh dengan orang, namun tidak menaati sila. Menciptakan berkah, namun tidak menaati sila. Yang demikian akan terjerumus ke alam binatang. Masih ada, walaupun terlahir di alam manusia, memiliki fisik manusia, namun semenjak lahir, seumur hidupnya begitu tersiksa karena kemiskinan dan penderitaan. Masih ada juga, begitu dilahirkan sudah mengalami kelaparan. Lihatlah berapa banyak negara, berapa banyak kemiskinan dan penderitaan di Afrika. Petaka akibat ulah manusia terus terjadi. Malah petaka, bencana alam sangat banyak. Lihatlah mereka, tidak ada air, tidak ada makanan. Yang itu, yang mana kepalanya terlihat sangat besar. Tangan kaki begitu kurus dan kecil, sekujur tubuhnya, perut begitu besar. Lihatlah, sekujur tubuhnya dihinggapi lalat, nyamuk dan semut di sekujur tubuhnya. Di mata pun ada lalat. Bahkan untuk mengedipkan mata pun tidak mempunyai tenaga. Melihat ini, di saat masih hidup, tubuhnya dipenuhi oleh seberapa banyak serangga kecil dan hewan kecil. Bila kita hanya digigit oleh seekor nyamuk saja, kita sudah merasa sangat menderita. Hanya seekor lalat yang berterbangan ke sana kemari, kita sudah merasa kesal. Melihat orang menderita di Afrika, itu sungguh-sungguh kehidupan di alam setan kelaparan atau neraka. Kita dapat melihat hal sedemikian di dunia. Kehidupan di alam setan kelaparan dan alam neraka seperti ini. Kita juga dapat melihat alam binatang. Ada binatang yang busuk di seluruh tubuhnya. Tidak ada pemilik yang menjaga mereka. Binatang yang berkeliaran di mana-mana. Alam binatang seperti ini juga ada. Alam neraka binatang. Dibenci orang di mana-mana, diteriaki dan dipukul orang di mana-mana.
Lihatlah, kehidupan yang berbahaya dan menyeramkan seperti ini, menjadi orang seperti ini, menjadi binatang seperti ini, kita mengatakan bahwa kita tidak bisa melihat neraka. Sesungguhnya, kita tidak perlu melihat neraka. Sekarang melihat penderitaan yang tak tertahankan ini, dapat dikatakan ini adalah neraka, apalagi neraka sesungguhnya. Ini adalah hukum sebab akibat dalam kehidupan. Hukum sebab akibat hanya berasal dari sebersit niat pikiran, sebersit niat di mana niat kita bersandar. Jika kita memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh, bersandar pada prinsip kebenaran ini, kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar lagi. Namun, bagi makhluk awam, ini sangat sulit. Sulit untuk mengikis segala noda batin, sangat sulit. Sulit untuk tidak memiliki keraguan, sangat sulit. Jadi kita harus berusaha sangat keras. Bukan hanya cukup memberi kebaikan terhadap diri sendiri saja, tapi juga harus terjun ke tengah orang banyak. Banyak melihat, banyak melatih diri, banyak membina berkah dan kebijaksanaan. Terus menjaga sila, banyak menempa keteguhan hati kita, baru bisa di tengah orang banyak menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi inilah pandangan dan pengetahuan Buddha. Harus dilatih di tengah orang banyak. Ini adalah prinsip kebenaran yang sudah pasti. Jadi pada saat ini, Buddha telah melihat para muridnya, murid dari dua kendaraan. Apa yang harus dilatih juga sudah dilatih. Yang seharusnya dipahami juga sudah dipahami. Hanya saja harus membuat dia terus meningkatkan diri. Sehingga orang-orang ini setelah berhenti dan beristirahat, yang seharusnya dipahami juga telah dipahami. 5 alam kelahiran, 3 kelompok alam, segala prinsip kebenaran juga telah dipahami. Ini dikatakan telah melalui proses dan sudah paham akan proses ini. Apabila kita bisa mencapai tahap paling akhir, barulah akan datang dan pergi dengan leluasa. Ini baru dikatakan kehidupan yang tenang, tentram, dan bahagia. Jadi, sekarang telah berhenti dan beristirahat, tidak merasa lelah lagi. Telah melalui proses ini dalam waktu yang panjang, tidak bisa mengatakan bahwa saya sangat lelah. Lelah juga telah dilalui dan energi sudah kembali lagi. Maka mulailah. Guru pembimbing seketika menghilangkan kotak gaib. Kemudian menghilangkan kotak gaib berkata kepada mereka, "Engkau sekalian datang dan pergi. Tempat mustika telah dekat. Sudah berada di tempat yang dekat dengan mustika. Kota besar yang sebelumnya adalah sesuatu yang kujelmakan, agar semua orang dapat berhenti dan beristirahat sejenak. Kalian tiba di tempat ini sudah aman. Hukum sebab akibat kalian telah memahaminya. Yang dimaksud dengan aman adalah telah memahami prinsip kebenaran ini. Kalian telah memahaminya. Tempat mustika telah dekat. Benar-benar dapat menghayatinya, mulai dapat menghayatinya. Pada tahap ini harus lebih tekun lagi. Kalian semua harus mengetahuinya, apa yang dinamakan kegelapan batin dan kerisauan. Dunia dan lainnya, kalian telah memahami prinsip kebenaran. Kalian dapat memasukinya, masuk ke tengah orang banyak untuk menempa diri. Di tengah orang banyak adalah tempat mustika kalian, adalah tempat kalian mencari pengalaman yang sesungguhnya. Maka sebelumnya, katakan kepada kalian, ketidaktahuan akan hidup dan mati, samsara fragmentaris ataupun samsara perubahan. Semua hal ini kalian semua telah mengetahuinya. Mulai sekarang kalian harus melangkah maju ke depan. Masa lampau telah berlalu. Maka kota besar sebelumnya adalah sesuatu yang kujelmakan. Demikian agar dapat menarik kalian datang kemari. Jalan itu memang demikian. Agar kalian menjalani prosesnya, maka hanya membiarkan kalian berhenti sejenak. Berkata kepada kalian sampai di sana hanya sebuah tahapan. Agar semua orang berhenti sejenak beristirahat. Agar semua orang dapat beristirahat sejenak. Maka para biksu, naskah sutra selanjutnya mengatakan, para biksu, Tathagata juga seperti demikian. Sekarang sebagai guru pembimbing agung bagi kalian semua, tahu kalau jalan buruk dari segala kerisauan dalam samsara adalah berbahaya, sulit dan jauh. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib mulai memberitahu kita harus pergi menyelamatkan makhluk hidup. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Para biksu, Tathagata juga seperti demikian. Buddha dengan kewelas asihan dan kebijaksanaannya sungguh-sungguh dalam mengajarkan
Harapan mendasarnya adalah para makhluk dapat sama-sama mencapai penerangan sempurna, menceritakan kalau guru pembimbing memandu ke arah jalan Bodhi. Ini menunjukkan maksud dari Buddha. Ini adalah belas kasih dan kebijaksanaan Sang Buddha, mengajarkan dengan sungguh-sungguh kata-katanya ini telah sampai pada sebuah tahapan. Lalu kembali memanggil para biksu lagi. Harapan mendasarnya adalah para makhluk dapat sama-sama mencapai penerangan sempurna. Setelah Sang Buddha sendiri mencapai kebuddhaan, beliau berharap para makhluk bisa sama-sama seperti beliau, sama-sama mencapai penerangan sempurna, berharap setiap makhluk sama seperti Buddha, berpengertian dan berpandangan Buddha, memahami sampai tuntas segala fenomena kebenaran sejati di alam semesta. Ini adalah harapan mendasar dari Sang Buddha. Semoga setiap orang dapat sama-sama mencapai penerangan sempurna, menceritakan kalau guru pembimbing memandu ke arah jalan Bodhi. Sang Buddha, beliau adalah guru pembimbing dengan menggunakan guru pembimbing sebagai perumpamaan, berharap setiap orang sama seperti beliau. Beliau membimbing kita jalan, ikut seperti beliau mengarah ke jalan Bodhi, jalan pencerahan yang besar dan lurus. Ini menunjukkan harapan mendasar Sang Buddha. Tathagata juga seperti demikian, biarpun melewati jalan panjang yang berbahaya, juga tetap seperti ini membawa semua orang ke sini. Sekarang sebagai guru pembimbing agung bagi kalian semua. Sekarang menjadi guru pembimbing agung bagi kalian semua. Sang Buddha umpama guru pembimbing agung. Sekarang sebagai guru pembimbing, demi engkau sekalian, para Sravaka dan lainnya dalam persamuan, memandu keluar dari 3 kelompok alam. Ini dinamakan guru pembimbing kecil. Kemudian memberi dorongan mengajarkan jalan menuju kebuddhaan. Ini dinamakan guru pembimbing agung. Demi engkau sekalian para Sravaka dan lainnya dalam persamuan. Kalian orang-orang ini, engkau sekalian adalah kelompok Sravaka ini, termasuk juga Pratyekya Buddha dan lainnya. Memandu keluar dari 3 kelompok alam, perlahan-lahan memandu kalian melampaui 5 alam kelahiran, juga melewati 3 kelompok alam. Semua orang paham, 3 kelompok alam adalah perumpamaan alam batin kita. Nafsu keinginan dari batin. Nafsu keinginan sudah dilenyapkan, rupa kondisi luar. Apakah kita sepenuhnya memahami tidak akan menerima kondisi luar? Berbagai rupa mempengaruhi batin kita. Bisa tidak terpengaruh itu adalah telah memasuki alam tidak berwujud. Alam tidak berwujud walau telah memahami, sudah memahami sampai tuntas segala hal dan benda di dunia, telah membersihkan kerisauan dan ketidaktahuan dari masa lalu. Tapi dalam alam tidak berwujud ini, kita belum mencapai yang paling akhir. Oleh karena itu, guru pembimbing membawa kita seperti ini. Ingin bisa mencapai yang paling akhir, tempat untuk melatih kita bisa mencapai yang paling akhir itu adalah di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak kita telah melampaui 5 alam kelahiran, telah melampaui 5 jalan berbahaya. Kita tidak akan tercemar lagi oleh energi keruh orang banyak yang membuat kita terpikat lagi. Tidak perlu takut lagi dalam siklus kelahiran dan kematian. Lahir dan mati pada dasarnya adalah sebuah siklus alami, datang dan pergi dengan bebas. Batin juga tidak akan tergoda oleh orang banyak lagi. Telah mencapai tahapan seperti ini, ladang pelatihan yang paling baik adalah di tengah orang banyak. Ini adalah yang harus kita latih. Naik 1 tingkat lagi. Jadi kemudian memberi dorongan dan mengajarkan jalan menuju kebuddhaan. Anda ingin mencapai kebuddhaan harus seperti ini melalui para makhluk yang sangat banyak. Kita mendidik dan menyadarkan dia. Sama seperti Buddha Sakyamuni, kita juga adalah makhluk hidup. Beliau juga masuk ke tengah kita orang banyak seperti ini dengan penuh perhatian, memberi bimbingan untuk mendidik dan menyelamatkan kita. Beliau juga tidak terpengaruh oleh kita lagi. Beliau juga disebut guru pembimbing agung, sedang membawa kita, berharap kita semua orang sama seperti beliau. Kita juga berharap setiap orang sama seperti kita, bisa berjalan menuju jalan Bodhi agung. Jadi, tahu kalau jalan buruk dari segala kerisauan dalam samsara. Buddha tahu akan para makhluk bertumimba lahir dalam 5 alam kelahiran dan 3 kelompok alam. Terbenam dalam pandangan dan pemikiran keliru, serta kegelapan batin. Tidak mampu melepaskan diri, para perampok dari kerisauan membuat masuk ke berbagai jalan buruk yang menakutkan dan mencelakai.
Setelah memasuki jalan pencerahan, kita bisa memahaminya. Sama seperti Buddha, Buddha tahu akan para makhluk bertumimba lahir dalam 5 alam kelahiran dan 3 kelompok alam. Para makhluk juga para makhluk yang sangat banyak di masa mendatang. Bukan hanya kehidupan masa sekarang. Kehidupan masa sekarang masih banyak orang yang belum mendengar ajaran Buddha. Sama juga masih terbenam dalam 5 alam kelahiran dan 4 jenis kelahiran di 3 kelompok alam. Terbenam dalam pandangan dan pemikiran keliru serta kegelapan batin tidak mampu melepaskan diri. Ini masih ada banyak, dahulu berkelanjutan sampai sekarang berkelanjutan sampai masa mendatang. Para makhluk di 5 alam kelahiran tumimba lahir di 3 kelompok alam, demikian terbenam. Semua karena diciptakan oleh pandangan dan pemikiran keliru. Sehingga terus terbenam, tidak mampu melepaskan diri sendiri menciptakan karma. Sendiri terbenam tidak berdaya, tidak ada tenaga untuk terapung, sehingga para perampok dari kerisauan membuat masuk berbagai jalan buruk yang menakutkan dan mencelakai. Ini adalah kehidupan kita, kerisauan dan noda batin, dharma kita terpengaruh oleh para perampok dari kerisauan. Pada awal membabakan sutra, kita telah menjelaskan sangat banyak para perampok dari kerisauan, sifat hakiki kita yang murni, yang pada awalnya ada kebijaksanaan yang sempurna, dharma di dalam batin kita. Para perampok dari kerisauan terus memindahkan keluar, memusnahkan fungsi dari sifat hakiki kita, sehingga menyebabkan kita berubah menjadi berada pada 3 kelompok alam ini. Bertumimba lahir di 5 alam kelahiran ini adalah tempat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Ini seperti racun, sehingga 5 kekeruhan juga adalah 5 racun, demikian menggoda kita di mana-mana ada jebakan. Jalan buruk ini berbagai jalan buruk, sehingga adalah berbahaya, sulit dan jauh. 5 alam kelahiran adalah berbahaya dan sulit, jalan yang sangat panjang, penuh resiko, masalah dan kesulitan. Terus bertumimba lahir selama kalpa tak terhingga, makanya dinamakan jauh. Jauh dikarenakan panjangnya 50 yojana. Sebenarnya kehidupan manusia di dunia sangat banyak, bahaya dan sangat jauh. Jalan yang dilalui dari dulu sampai sekarang, dari kehidupan ke kehidupan, tidak bisa memutuskan sendiri datang ke kehidupan sekarang. Kehidupan sekarang tidak mampu mengendalikan diri sendiri ke kehidupan mendatang. Demikian tidak berhenti bertumimba lahir, sehingga 5 alam kelahiran adalah berbahaya dan sulit. Sangat jauh. Penuh resiko, masalah, dan kesulitan. Ini sungguh sangat menakutkan, sehingga terus bertumimba lahir selama kalpa tak terhingga, tidak berdaya, waktu yang tak bertepi, demikian terus bertumimba lahir. Makanya dinamakan jauh. Sehingga demikian disebut sangat jauh. Jalan berbahaya ini sangat panjang, sangat jauh. Jauh dikarenakan panjangnya 50 yojana. Jauh adalah perumpamaan dari 5 alam kelahiran. Alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, dan binatang. Ini sesungguhnya sangatlah panjang dan lama, dari kehidupan ke kehidupan, demikian bertumimba lahir. Tahu kalau jalan buruk dari segala kerisauan dalam samsara adalah berbahaya, sulit dan jauh. Para makhluk berada di jalan buruk yang berbahaya dan sulit, berada dalam 2 jenis samsara. Buddha tahu semuanya, makanya dikatakan tahu akan segalanya. Kita sudah mengetahui para makhluk berada di kondisi berbahaya dan buruk, sekarang masih demikian. Dalam 2 jenis samsara, yaitu samsara fragmentaris, demikian satu fragmen samsara ataupun samsara perubahan. Buddha sudah memahami para makhluk adalah demikian. Makanya dikatakan tahu akan segalanya, sangat banyak. Semua orang harus mengetahui hal-hal ini. Sungguh tidak dapat tuntas dikatakan, tidak habis disampaikan. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Begitu banyak para makhluk, mulai dari sejak masa tanpa awal dulu, terus terbenam dalam 5 alam kelahiran, 3 kelompok alam. Begitu banyak. Kita sekarang mendengar ajaran Buddha, memahami prinsip kebenaran, kerisauan, semestinya harus tahu cara untuk menghapus kerisauan. Kita juga semestinya memusnahkan kerisauan. Paham sendiri, harus hati-hati. Sila adalah untuk mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Kita memiliki sila seperti hendak masuk ke medan perang, sama seperti harus memakai baju besi.
masuk ke medan perang. Batin jasmani kita sendiri terlindungi. Ada dharma melindungi kita, kita bisa masuk ke tengah orang banyak. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Artinya, hendaknya meninggalkan jalan buruk ini, hendaknya menyeberangi jalan buruk ini. Ini padu tahu dengan baik akan wujud dari jalan berbahaya, serta bagaimana melewati jalan berbahaya hingga mencapai tempat mustika. Hendaknya meninggalkan jalan buruk ini. Kita harus sendiri melakukan pemadaman, melenyapkan segala kerisauan. Dharma harus segera diserapkan ke dalam batin, sehingga kita harus sendiri melenyapkan noda batin dan jalan buruk. Hendaknya menyeberangi jalan buruk ini, yang lalu kita harus melenyapkan segala noda batin. Kita harus mencegah, jangan menambah kerisauan yang baru. Ini dinamakan pemadaman, sehingga membimbing adalah menyerap dharma ke dalam batin. Harus membimbing orang lagi. Ini padu dengan tahu baik akan wujud dari jalan berbahaya, serta bagaimana melewati jalan berbahaya hingga mencapai tempat mustika. Kita dapat demikian memahami mitra bajik, kita harus memahami dharma. Setelah memahami dharma, kita harus lekas menjadi mitra bajik bagi orang lain. Harus baik-baik menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Hendaknya pergi, mereka yang telah memasuki kota gaib dan tidak maju lagi, maka hendaknya pergi. Kalian semua telah berhenti sampai di sini, tidak boleh hanya berhenti di sini, seharusnya berjalan menuju ke depan lagi. Hendaknya menyelamatkan mereka yang belum memasuki kota gaib selama banyak kalpa masih terbenam. Hendaknya menggunakan kota gaib untuk menyelamatkan mereka. Kita sekarang melihat kembali juga masih banyak orang yang tidak tahu, belum mendengar dharma, tidak tahu seharusnya menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Kita masih sama, hendaknya memusnahkan kota gaib sebagai tempat pemberhentian dan istirahat kita. Harus segera menuju ke depan lagi, masuk ke tengah orang banyak, menyadarkan para makhluk, sehingga hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Ini adalah kesempatan untuk kita melatih, hendaknya menggunakan kota gaib untuk menyelamatkan mereka. Kita harus menggunakan cara seperti ini untuk menyadarkan para makhluk. Sesungguhnya kehidupan manusia penderitaan sangat banyak. Semestinya harus bersungguh hati membina diri sendiri, kemudian menyadarkan orang lain. Ini adalah tekad awal kita. Setiap orang sebersit pikiran itu. Kita harus senantiasa mempertahankannya, baik-baik menyerap dharma ke dalam batin, baik-baik melenyapkan segala kerisauan, menyadarkan diri sendiri, kemudian menyadarkan orang lain, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.